Yang saya hormati para Rama-Ramani yang barangkali hadir di acara malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, dan terima kasih kepada moderator kita, Saudari Desi Indra, yang telah mengawali acara malam hari ini. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, hari ini, terutama malam hari ini, saya mendapatkan kesempatan dari grup Dhammadhana, yang mana malam ini diberi kesempatan untuk membahas satu hal, yaitu memberikan pengantar terhadap Sutta Pitaka. Tentu kita sebagai umat Buddha sudah tidak asing dengan kitab suci kita. Kitab suci Tipitaka yang menjadi panduan bagi kita semua dalam kita mempelajari, mempraktekkan Dhamma, ajaran yang telah diberikan oleh Sang Buddha kepada kita. Tetapi walaupun kita sudah tidak asing, tentunya baik bagi kita untuk lagi dan lagi membahas tentang kitab suci yang kita percayai. Karena inilah yang boleh dikatakan sebagai acuan yang paling otentik ketika kita mempelajari dan mempraktekkan Dhamma. Ya, malam hari ini yang akan kita bahas adalah Sutta Pitaka, yang merupakan salah satu bagian dari Tipitaka. Sebelum kita masuk ke dalam Sutta Pitaka, tentu kita harus tahu sedikit mengenai sejarah munculnya Tipitaka. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya pada zaman Sang Buddha ini belum ada Tipitaka. Tipitaka itu muncul pada saat Sang Buddha sudah parinibbana. Terutama dimunculkan pada konsili pertama, konsili Sangga, yang dilaksanakan 3 bulan setelah Sang Buddha parinibbana oleh 500 arahanta. Baru muncul. Tetapi sebelum itu sebenarnya ajaran Sang Buddha ini dapat dikatakan scattering, berpencar. Karena Sang Buddha mengajarkan ajaran beliau kepada berbagai macam orang, dengan banyak orang, dari berbagai latar belakang yang berbeda, baik kepada para biku, bikuni, upasaka, upasika, bahkan kadang mengajarkan Dhamma, berdiskusi Dhamma dengan para pertapa lain, mereka yang mempunyai kepercayaan lain. Dan Sang Buddha juga mengajarkan Dhamma di berbagai tempat yang berbeda. Selama 45 tahun beliau mengembara. Nah, dikatakan beliau dalam 1 tahun biasanya berdiam hanya 3 atau 4 bulan, terutama di musim hujan. Dan selebihnya beliau mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk membabarkan Dhamma. Nah, karena apa yang beliau babarkan ini diberikan kepada banyak orang di berbagai daerah tempat yang berbeda, maka pada zaman beliau, pada zaman Sang Buddha, ajaran Sang Buddha ini belum dikumpulkan, terutama belum dikumpulkan secara masif, yang kemudian diklasifikasi seperti yang sekarang kita pahami, yaitu Tipitaka. Memang pada zaman beliau sudah ada upaya untuk mengumpulkan poin-poin Dhamma beliau, kemudian diklasifikasi. Nah, upaya tersebut bisa kita lihat, terutama kalau kita membaca salah satu khutbah yang diberikan oleh Bhante Sariputta, yang disebut Sanghiti Sutta.
di dalam Tiga Nikaya. Nah, di sana kita menemukan Bhante Sariputta mencoba untuk memfilter, menyaring poin-poin dhamma yang telah diberikan oleh Sang Buddha ke dalam satu sutta. Jadi beberapa poin yang isinya satu poin itu disatukan jadikan satu kelompok. Yang isinya 2 poin dijadikan kelompok lain. Seperti persis hampir sama dengan Anguttara Nikaya. Nah, ini percobaan upaya yang telah dilakukan oleh Bhante Sariputta. Karena pada waktu itu dikatakan bahwasanya ada satu agama yang terkenal pada waktu itu selain agama Buddha, selain katakan Buddha Sasana, yaitu ajaran Niganta. Yang pada waktu itu pendiri, yaitu ajaran Jaina, yaitu pendirinya adalah Niganta, itu meninggal. Ketika Niganta ini meninggal, kemudian para siswanya ini terpecah belah. Nah, karena hal itulah kemudian Bhante Sariputta berpikir, jangan sampai ketika Sang Buddha parinibbana, Sang Buddha mangkat, kemudian para siswanya terpecah belah. Makanya kemudian mengumpulkan poin-poin dhamma yang telah diberikan oleh Sang Buddha, kemudian dijadikan sebagai satu khutbah yang sekarang kita kenal sebagai Sanggiti Sutta. Tetapi pengumpulan ajaran Sang Buddha yang dilakukan secara masif, kemudian diklasifikasi menjadi yang sekarang kita kenal sebagai Tipitaka, itu terjadi setelah Sang Buddha parinibbana pada konsili Sangga yang pertama, 3 bulan setelah Sang Buddha parinibbana. Nah, ini juga dilakukan untuk apa? Sama persis seperti yang dilakukan oleh Bhante Sariputta. Dilakukan untuk menjaga ajaran Sang Buddha supaya tidak lenyap. Dilakukan untuk menjaga dhamma dan vinaya yang sejati agar tidak lenyap. Karena pada waktu itu ketika Sang Buddha parinibbana, ada seorang Bhante bernama Bhante Subhadra yang ia ditabis ketika berumur tua. Ketika Sang Buddha meninggal parinibbana, kemudian Bhante ini berpikir, bahkan bilang atau mengatakan kepada para biku lainnya, sekarang Sang Buddha telah meninggal. Dengan absennya Sang Buddha, sekarang kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Yang kita tidak mau, tidak usah dilakukan. Nah, mendengar Biku Subhata ini mengatakan demikian, kemudian Bhante Mahakassapa yang pada waktu itu ikut mendengar berpikir, wah ini bahaya. Kalau ajaran Sang Buddha dibiarkan saja sementara ada banyak biku seperti Biku Subhata ini, maka ajaran Sang Buddha, Dhamma dan Vinaya itu bisa hilang. Dhamma dan Vinaya yang sejati, yang murni itu akan hilang, sementara Dhamma yang bukan Dhamma, yang bukan Vinaya itu bisa berkembang. Maka kemudian Bhante Mahakassapa mengumpulkan 500 arahat siswa Sang Buddha termasuk beliau sendiri untuk melakukan pertemuan yang sekarang kita kenal sebagai Sanggiti atau Sanggayana. Pertemuan Sangga. Yang mana dalam pertemuan tersebut ajaran Sang Buddha yang terpencar di mana-mana kemudian dikumpulkan. Dikumpulkan kemudian diklasifikasi. Nah, pada waktu itu yang paling berperan pada saat yaitu pertemuan konsili Sangga pertama ini, yang paling berperan dalam mengumpulkan ajaran Sang Buddha adalah 2 Bhante, yaitu Bhante Upali dan Bhante Ananda. Nah, di situ dikatakan bahwa Bhante Upali ini diminta oleh Bhante Mahakassapa sebagai yaitu presiden konsili pertama ini untuk mengulang seluruh vinaya yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi Bhante Mahakassapa bertanya tentang vinaya kepada Bhante Upali, kemudian Bhante Upali menjawab. Nah, mengapa Bhante Upali ini diminta untuk mengulang vinaya? Karena memang beliau ini oleh Sang Buddha sendiri dijuluki sebagai
siswa terunggul di antara para siswa lainnya yang memahami Vinaya. Maka ketika Sang Buddha Parinibbana kemudian beliau diminta oleh Bhante Mahakasapa, diminta oleh Sangha untuk mengumpulkan Vinaya, untuk mengulang Vinaya. Kemudian Bhante Ananda diminta oleh Bhante Mahakasapa, diminta oleh Sangha untuk mengulang Dhamma. Karena memang di antara para biku yang paling dekat dengan Sang Buddha, yang hampir kesehariannya dengan Sang Buddha, ya sejak ini Bhante Ananda dijadikan sebagai pembantu utama Sang Buddha, itu adalah Bhante Ananda yang mempunyai kemampuan untuk mengingat ajaran Sang Buddha. Jadi setiap Sang Buddha membabarkan Dhamma itu langsung bisa diingat adalah Bhante Ananda. Sehingga Bhante Ananda ini diberi tugas untuk mengulang Dhamma. Nah, setelah diulang keseluruhan, nah kemudian diklasifikasi. Diklasifikasi yang sekarang dikenal sebagai Tipitaka atau 3 keranjang yang terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Nah, Vinaya Pitaka ini yang diulang oleh Bhante Upali, sedangkan yang diulang oleh Bhante Ananda menurut kitab komentar, menurut kitab ulasan Atthakatha adalah Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah Sutta Pitaka. Nah, di dalam konsili pertama ini, setelah ajaran Sang Buddha dibagi menjadi Tipitaka, 3 keranjang, 3 bagian, Vinaya, Sutta, dan Abhidhamma, kemudian juga ada tugas lain, yang mana 500 arahat ini dibagi ke berbagai kelompok, kemudian diberi tugas untuk menjaga Tipitaka ini. Ya, jadi dikatakan bahwa Bhante Upali diberi tugas, ya Bhante Upali dan para siswa, yaitu Bhante Upali diberi tugas untuk menjaga Vinaya. Kemudian Bhante Ananda dan para siswa Bhante Ananda diminta untuk menjaga, yaitu Sutta Pitaka bagian 3 Nikaya. Kemudian para murid Bhante Sariputta diminta untuk menjaga Majjhima Nikaya. Itu juga bagian dari Sutta Pitaka. Mengapa tidak Bhante Sariputta yang diminta? Karena Bhante Sariputta sudah wafat, sudah parinibbana, maka pada waktu itu tidak ada Bhante Sariputta, yang ada para siswa Bhante Sariputta diminta untuk menjaga Majjhima Nikaya. Kemudian Bhante Mahakasapa dan para siswa beliau itu diminta untuk menjaga Sangyutta Nikaya. Dan Bhante Anuruddha dan para siswa beliau diminta untuk menjaga Anguttara Nikaya, sedangkan Khuddaka Nikaya dan Abhidhamma Pitaka dikatakan diberikan kepada semua Bhante yang hadir, yang pada waktu itu adalah 500 arahanta, untuk menjaganya. Nah, yang dimaksud dengan menjaga di sini adalah mereka yang diberi tugas untuk menjaga harus menghafal. Artinya apa? Ketika Bhante Upali dengan para siswa beliau diminta untuk menjaga Vinaya Pitaka, mereka itu harus hafal Vinaya. Dan tidak hanya hafal, tapi harus memahami secara detail, komprehensif, mendalam Vinaya Pitaka. Nah, mereka disebut sebagai Bhanaka. Nah, Bhanaka itu adalah seorang penguncar. Karena pada waktu itu, menjaga Tipitaka itu bukan ditulis. Pada waktu itu, mereka adalah menggunakan tradisi oral, yaitu dengan mengulang, dengan menghafal. Dari Bhante Upali dan para siswa beliau diminta untuk menghafal Vinaya Pitaka. Kemudian Bhante Ananda dan para siswa beliau diminta untuk menghafal Digha Nikaya. Tidak hanya sekedar menghafal, tetapi juga harus memahami maknanya. Bahkan di dalam kitab komentar juga, tidak hanya Tipitaka ini disusun, atau katakan ajaran Sang Buddha diklasifikasi menjadi Tipitaka, bahkan pada waktu itu juga sudah dimulai disusun kitab komentar.
kitab ulasan, kitab Atakata sudah mulai disusun pada konsili pertama oleh 500 arahanta. Nah, mereka juga harus bisa menghafal kitab komentar juga. Jadi kalau Bante Ananda dan para siswa beliau diberi tugas untuk menjaga Diga Nikaya, artinya mereka harus bisa menghafal Diga Nikaya dan juga menghafal kitab komentar Diga Nikaya. Dan tidak hanya menghafal, tetapi mereka harus mempunyai kemampuan untuk memahami secara mendalam, secara detail, secara benar Diga Nikaya, kitab komentar dari Diga Nikaya, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, karena tradisi oral inilah kemudian ya ajaran Sang Buddha kemudian bisa bertahan. Jadi biasanya para biku yang sudah mempunyai tugas untuk menghafal beberapa teks, kemudian mereka juga itu meminta para murid mereka juga untuk menghafal. Sampai kemudian pada saat konsili keempat, yaitu yang terjadi diselenggarakan di Sri Lanka, Tipitaka yang tadinya dijaga dengan menggunakan tradisi oral dihafal, kemudian ditulis di atas daun lontar. Itu terjadi pada konsili keempat, yaitu pada zaman seorang raja di Sri Lanka bernama Watagamini. Nah, pada waktu itu, karena terjadi paceklik selama 12 tahun, dan banyak para biku yang mereka juga mampu menghafal teks-teks Tipitaka meninggal, kemudian para biku lainnya yang masih selamat kemudian berpikir, kalau ajaran Sang Buddha itu dipertahankan dengan cara menghafal, dan kemudian terjadi paceklik, terjadi musibah yang besar, kemungkinan ajaran Sang Buddha bisa lenyap. Nah, karena itulah pada konsili keempat, mereka memutuskan, para Bante yang hadir dalam konsili keempat, di Sri Lanka, di Aluvihara namanya, memutuskan untuk menulis Tipitaka ke dalam daun lontar, ke atas daun lontar. Termasuk tentunya adalah Sutta Pitaka ditulis di daun lontar. Nah, sehingga sampai sekarang itu masih dipertahankan, dan apa yang ditulis di Sri Lanka pada abad ke-1 sebelum Masehi, itu konsili keempat ini, itulah yang sekarang kita temukan. Jadi Tipitakanya itu masih asli. Termasuk Sutta Pitaka itu masih asli. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sekarang kita melihat apa sebenarnya Sutta Pitaka. Ya, saya sudah menyiapkan yaitu yang perlu di-share tentang Sutta Pitaka. Ya, saya share dulu. Kita akan berbicara tentang pengantar Sutta Pitaka. Jadi hanya pengantar saja. Karena waktunya juga tentunya sangat sedikit, makanya hanya pengantar saja. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Sutta Pitaka ini merupakan bagian dari Tipitaka, terutama bagian yang kedua, yaitu yang pertama Vinaya Pitaka, kemudian ini Sutta Pitaka, dan kemudian yaitu yang ketiga adalah Abhidhamma Pitaka. Yang menarik dari Sutta Pitaka, dan itu membedakan dari Vinaya dan Abhidhamma Pitaka adalah, kalau kita perhatikan, Vinaya Pitaka itu lebih kepada aturan kemoralan, aturan Vinaya yang harus dipraktekkan oleh para biku dan bikuni. Dan sedikit sekali yang berkaitan dengan Samanera. Nah, tetapi lebih kepada para biku dan bikuni yang berkaitan dengan aturan kemoralan. Dan kemudian, Sutta Pitaka ini tidak, ya ada beberapa hal yang katakan, berisikan tentang aturan kemoralan untuk para biku dan bikuni, tetapi isi Sutta Pitaka ini lebih kepada filosofi, filsafat ajaran Sang Buddha, lebih kepada ajaran-ajaran pokok, ajaran-ajaran penting, ajaran-ajaran yang membebaskan yang diberikan oleh Sang Buddha. Nah, kemudian apa bedanya dengan Abhidhamma Pitaka? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Abhidhamma Pitaka ini adalah kelompok ajaran Sang Buddha yang dikatakan sebagai ajaran tinggi, dari kata Abhi dan Dhamma, ajaran tinggi. Nah, mengapa dikatakan sebagai Abhidhamma? Karena di dalam teks ini, yang ada dalam teks ini adalah
khusus poin-poin dhamma. Jadi dalam teks ini dikatakan tidak pernah atau tidak katakan tidak membahas tentang hal-hal yang sifatnya samuti. Jadi kan ada dua kebenaran, samuti saca dan paramata saca. Nah, Abhidhamma ini hanya mengajarkan paramata saca. Yang intinya adalah mengulas tentang 4 hal, yaitu cita, cetasika, rupa, dan nibbana. Sedangkan hal-hal lain seperti ekonomi, sosial, pendidikan, itu tidak dibahas di dalam Abhidhamma. Kemudian hal-hal yang seperti misalnya ketika mengajarkan Dhamma dengan menggunakan berbagai macam perumpamaan, ada dialog, kemudian ada pembahasan tentang yaitu ajaran para Brahmana, ajaran para yaitu paribajaka dan sebagainya. Itu tidak dibahas, kecuali kalau kita melihat kata watu. Tetapi dalam kata watu yang dalam Abhidhamma pun juga sebenarnya hanya poin saja. Tetapi berupa dialog. Dialog yang dilakukan oleh Sang Buddha kepada para paribajaka, kepada para pertapa lainnya, tidak ditemukan dalam Abhidhamma. Tetapi di dalam Sutta Pitaka mempunyai perbedaan atau mempunyai keunikan. Dan ini keistimewaan, yang mana isi yang terdapat dalam Sutta Pitaka ini sangat fleksibel dan mudah sekali dicerna oleh siapapun yang mempelajari Sutta Pitaka. Karena isinya adalah seperti dialog antara Sang Buddha dengan para siswa, Sang Buddha kepada upasaka-upasika, Sang Buddha kepada paribajaka, Sang Buddha kepada raja, Sang Buddha kepada para Brahmana. Adalah dialog. Isinya itu berupa dialog, sebuah ajaran yang sangat fleksibel. Berbagai macam perumpamaan diberikan. Fenomena-fenomena yang sifatnya yaitu digunakan oleh Sang Buddha untuk membabarkan Dhamma juga ditemukan di dalam Sutta Pitaka. Ya, misalnya Sang Buddha mengajarkan Dhamma dengan memberikan perumpamaan seperti perumpamaan laut misalnya, atau menggunakan perumpamaan tentang seorang yaitu penggembala sapi misalnya, itu ditemukan di dalam Sutta Pitaka. Yang ini memudahkan mereka yang ingin belajar ajaran Sang Buddha itu lebih mudah memahami. Dan ini ditemukan di dalam Sutta Pitaka yang tidak ditemukan di dalam Abhidhamma. Makanya Sutta Pitaka ini boleh dikatakan adalah unik, adalah istimewa, dan mudah untuk dipelajari walaupun di dalamnya tentunya berisikan ajaran-ajaran yang mendalam, ajaran-ajaran yang membebaskan. Dan uniknya adalah, selain ajaran yang membebaskan, Sutta Pitaka ini juga berisikan tentang apa? Kalau kita ingin belajar tentang ekonomi, politik yang terjadi di India, tentang sosial, itu ada di dalam Sutta Pitaka. Yang ini tidak ditemukan di dalam, terutama Abhidhamma Pitaka. Nah, oleh sebab itu, mempelajari Sutta Pitaka ini sangat menarik, memberikan wawasan yang luas sekali, tidak hanya berkaitan dengan Dhamma semata, tetapi bisa berkaitan dengan hal-hal lain lingkungan sekitar, yaitu bisa dikaitkan dengan belajar Sutta Pitaka. Nah, kemudian apa itu Sutta Pitaka? Nah, Sutta Pitaka ini terdiri dari 5 bagian yang tadi telah saya sampaikan, yaitu ada 3 Nikaya, ada Majjhima Nikaya, ada Sangyutta Nikaya, ada Anguttara Nikaya, dan ada Khuddaka Nikaya. Nah, jadi pada konsili pertama, Sutta Pitaka ini diklasifikasi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah Digha Nikaya. Nah, sekarang kenapa dikatakan sebagai Digha Nikaya? Nah, dikatakan sebagai Digha Nikaya karena dalam teks ini, khutbah-khutbah yang diberikan ini memiliki size ukuran yang panjang. Yang paling panjang atau lebih panjang dari sutta-sutta, dari khutbah-khutbah yang ada di Nikaya lainnya. Nah, karena khutbah yang ada di sini isinya panjang, maka disebut sebagai Digha Nikaya. Nah, Digha itu artinya panjang.
Jadi seperti kalau dalam bahasa Sanskerta dirga. Nah, sekarang kita sering mendengar istilah dirgahayu. Dari kata dirga dan ayu. Nah, dirga itu adalah panjang, ayu adalah umurnya panjang. Nah, diga adalah panjang. Kelompok suta-suta yang isinya panjang, ukurannya panjang. Nah, dalam tiga nikah ini terdapat yaitu 34 suta. Yang mana 34 suta ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang bisa kita lihat, yang pertama adalah sila kandawaga, yang kedua mahawaga, dan yang ketiga patika waga. Waga itu adalah warga kelompok ya, jadi bagian. Jadi bagian tentang sila kanda, bagian tentang maha itu besar, dan bagian yang diawali dengan patika. Nah, ini juga menarik. Pada konsili pertama ini, para arahanta ini, 500 arahat ini, ketika mereka mengklasifikasi ajaran Sang Buddha ke dalam berbagai bagian, itu juga melihat dari apa? Terkadang dari isinya. Terkadang dari isi, dari suta-suta tersebut, terkadang dari ukurannya, terkadang dari nama sutanya. Nah, bagaimana kita bisa melihat? Seperti misalnya bagian yang pertama, yaitu sila kandawaga. Mengapa dikatakan sebagai sila kandawaga? Karena suta-suta di dalam sila kandawaga ini berisikan tentang sila, berisikan tentang moralitas yang harus dipraktekkan oleh para biku. Nah, di sana itu ada 3 jenis sila. Ada cula sila, ada majjhima sila, dan ada mahasila. Ada 3 jenis sila. Dan semua suta yang ada di sila kandawaga ini memiliki sila yang persis sama yang dimiliki oleh Sang Buddha, dan tentunya juga hendaknya diajarkan atau dipraktikkan oleh para siswa Sang Buddha. Maka karena sila suta-sutanya berisi tentang sila, maka di sini disebut sila kandawaga. Nah, kemudian yang kedua mahawaga. Kenapa disebut sebagai mahawaga? Karena khotbah-khotbah yang ada di bagian ini umumnya khotbah yang isinya lebih panjang dari khotbah-khotbah lainnya. Nah, sehingga isinya itu biasanya berisi khotbah-khotbah yang juga namanya diawali dengan istilah maha. Maka kalau Anda sekalian pernah mendengar khotbah seperti misalnya Maha Sati Padana Sutta, Maha Parinibbana Sutta, Maha Padana Sutta, Maha Nidana Sutta, ini terdapat di dalam Mahawaga. Jadi suta-suta yang ada di dalam 3 nikaya yang diawali dengan istilah maha, ini terdapat di dalam Mahawaga. Kemudian yang ketiga, kenapa disebut sebagai patika waga? Nah, ini berbeda dengan yang 2 pertama. Disebut sebagai patika waga karena khotbah yang ada di sini yang terdiri dari 11 suta, ini diawali dengan khotbah yang bernama patika sutta. Nah, karena khotbah awal, khotbah pertama dalam waga ini adalah patika sutta, maka disebut patika waga. Nah, inilah 3 nikaya. Jadi 3 nikaya ini merupakan teks yang berisikan khotbah-khotbah yang panjang, yang terdiri dari 3 bagian, dan setiap bagiannya memiliki keunikan. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan. Dan banyak khotbah yang penting yang bisa kita temukan di 3 nikaya ini. Seperti misalnya, kalau Bapak Ibu ingin memahami tentang filsafat para petapa Brahmana pada zaman Sang Buddha, ya selain Sang Buddha yaitu Brahma Jala Sutta, atau di dalam Samanya Pala Sutta. Nah, ini terdapat di dalam yaitu Majjhima Nikaya, terutama di dalam sila kandawaga. Kalau kita ingin belajar tentang Paticca Samuppada, kita bisa mendapatkan salah satu sutta di 3 nikaya, yaitu Mahanidana Sutta. Kalau kita ingin belajar tentang yaitu hari-hari terakhir Sang Buddha sebelum beliau parinibbana, terutama 1 tahun perjalanan sebelum Sang Buddha parinibbana, nah Maha Parinibbana Sutta ini juga terdapat di dalam
tiga nikaya. Kalau kita ingin belajar tugas-tugas yang mesti dilakukan oleh para perumah tangga, ya bisa kita menemukan ya salah satu sutta itu Sigalowada Sutta, ini juga terdapat di dalam tiga nikaya, terutama di Patikawaga. Kalau kita ingin belajar tentang yaitu asal-usul manusia, asal-usul alam semesta, bumi terutama, nah terdapat di dalam Aganya Sutta, ini juga terdapat di dalam tiga nikaya, terutama Patikawaga. Banyak sekali khotbah-khotbah dalam tiga nikaya ini juga penting untuk kita pelajari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Majjhima Nikaya. Nah, Majjhima Nikaya ini terdiri dari 152 sutta. Nah, ini lihat 50, 50, 52. Nah, 152 sutta ini kemudian dikelompokkan menjadi 3 bagian. Mula Panasa Pali, Majjhima Panasa Pali, dan Upari Panasa Pali. Nah, kenapa disebut Panasa? Nah, Panasa itu artinya apa? 50. Karena khotbahnya ini ada 50-50, walaupun ini 52, artinya itu 50-50, maka disebut Panasa. Nah, kenapa disebut sebagai Majjhima Nikaya? Karena khotbah ini isinya secara ukuran tidak terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu pendek. Artinya sedang. Majjhima. Jadi kata dalam bahasa Sanskerta itu madhya. Ya, madhya dalam bahasa Pali adalah Majjhima. Karena tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, maka disebut Majjhima. Ini kelompok sutta yang isinya adalah sedang. Secara ukuran adalah sedang. Tidak panjang, juga tidak pendek. Nah, ini ada 52 sutta. Kenapa disebut sebagai mula panasa? Nah, mula adalah awal ya, jadi bagian awal, 50 bagian awal. Majjhima panasa ada 50 bagian tengah majjhima. Upari panasa ada 50 bagian atas, upari itu atas. Nah, di dalam mula panasa Pali ada 5 waga, yang setiap waganya ada 10 sutta, sehingga apa menjadi 50 sutta. Diawali dari sutta namanya Mula Pariyaya Sutta. Terdapat di dalam Mula Pariyaya Waga. Kemudian Majjhima Panasa Pali juga terdapat 50 sutta. Yang ini dibagi menjadi 5 bagian juga. Yang mana 5 bagian ini menarik karena apa? Karena ini adalah khotbah-khotbah Sang Buddha kepada tidak hanya kepada para biku, tetapi juga kepada para perumah tangga, kepada para pertapa lainnya, kepada raja, dan juga kepada para brahmana. Ini menarik. Jadi kalau kita ingin belajar tentang yaitu para perumah tangga yang ada pada zaman Sang Buddha, yaitu aktivitas mereka, apa yang mereka lakukan, khotbah-khotbah Sang Buddha kepada para perumah tangga, nah kita bisa mengacu kepada Gahapatiwaga. Gahapati artinya perumah tangga. Kalau kita ingin belajar tentang ajaran para petapa lain, dialog Sang Buddha kepada para pertapa lain, kita bisa mengacu pada Paribhajagawaga. Ya, Paribhajaka artinya pengembara. Kalau kita ingin belajar tentang bagaimana Sang Buddha itu berhubungan dengan para raja, setidaknya adalah ya bagaimana Sang Buddha pernah mengajarkan dhamma kepada raja misalnya. Nah, ini bisa ditemukan dalam Raja Waga. Kalau kita ingin belajar tentang bagaimana sistem kasta di India, bagaimana pandangan Sang Buddha terhadap kasta di India, nah kita bisa mengacu pada Brahmana Waga. Nah, ini yang tengah ini penting, terutama kalau kita ingin baca tentang ekonomi, tentang politik, tentang sistem kasta, sosial di India, ini penting untuk yang tengah ini. Kemudian yang terakhir adalah Upari Panasa Pali, yang terdiri dari 52 sutta, yang mana 52 sutta ini dibagi menjadi juga 5 waga. Nah, terutama di antara 5 waga ini ada satu waga yang isinya 12 sutta, yaitu adalah Vibhanga Waga ya, Vibhanga Waga. Vibhanga Waga ini terdiri dari 12 sutta. Sedangkan yang lainnya itu masing-masing adalah 10 sutta. Ada Dewadaha Waga, ada Anupada Waga, Sunyata Waga, Vibhanga Waga, dan Salayatana Waga. Ini juga dalam membuat
yaitu nama waga ini juga sama. Seperti yang atas di Tiga Nikaya. Jadi samanya bagaimana? Misalnya apa? Yang paling pertama. Yang paling pertama ini ada mula pariyaya waga. Mengapa disebut mula pariyaya waga? Karena khutbah pertama dari mula pariyaya waga ini adalah mula pariyaya sutta. Mengapa disebut sihanada waga? Karena khutbah pertama dari sihanada waga ini adalah cula sihanada sutta. Mengapa disebut opama waga? Karena khutbah-khutbah yang terdapat dalam opama waga ini adalah khutbah-khutbah yang mencantumkan yaitu perumpamaan, upama. Maka disebut opama waga dan seterusnya. Ya. Jadi pada konsili pertama para arahanta ini mengklasifikasi isi dari sutta ini sesuai dengan apa? Kadang sesuai dengan nama sutanya, terkadang sesuai dengan isinya, terkadang sesuai dengan siapa sang Buddha mengajarkan Dhamma. Nah ini disusukan demikian. Tidak hanya di dalam sutta, dalam Tiga Nikaya, tapi juga di dalam Majjhima Nikaya. Nah, ini yang kedua. Karena waktunya juga terbatas, makanya kita ya lanjut yang ketiga. Nah, banyak. Yang ketiga adalah Sangyutta Nikaya. Nah ini. Sangyutta Nikaya ini kenapa disebut sebagai Sangyutta? Jadi istilah Sangyutta itu adalah connected. Artinya adalah connected. Artinya adalah terkorelasi. Artinya adalah terkoneksi. Sangyutta. Jadi kata yuta, yuta itu artinya apa? Diikat. Sangyutta itu artinya terikat. Atau katakan terkoneksi. Mengapa kelompok ini disebut sebagai Sangyutta? Karena semua sutta yang ada di sini, terutama di setiap waganya, ini suttanya itu berhubungan satu dengan lainnya. Ada koneksi antara satu sutta dengan sutta lainnya. Maka disebut sebagai Sangyutta. Nah, di sini ada berapa? Di sini ada 5 waga. Nah, 5 waga ini masing-masing dibagi menjadi beberapa Sangyutta. Nah, beberapa kelompok yang disebut sebagai Sangyutta. Ada misalnya ini, Sagata Waga ada 11 Sangyutta. Nah, 11 Sangyutta ini juga memiliki nama yang berbeda-beda. Misalnya yang pertama adalah Dewata Sangyutta. Yang kedua Dewa Puta Sangyutta dan seterusnya. Kemudian yang kedua Nidana Waga. Terdiri dari 10 Sangyutta. Yang mana namanya juga berbeda-beda. Ada Nidana Sangyutta, Abhisamaya Sangyutta, dan seterusnya. Dan perlu dicatat bahwa di setiap Sangyutta ini banyak sutta. Di sana banyak sutta. Jadi kalau tadi Majjhima Nikaya terdiri dari 152 sutta. Digha Nikaya terdiri dari 34 sutta. Lantas berapa sutta di dalam Sangyutta Nikaya? Sesuai yang tercatat di dalam kitab komentar, dikatakan terdiri dari 7.762 sutta. Nah, ada 7.762 sutta yang terdapat di dalam Sangyutta Nikaya. Nah, jadi kita lihat di sini ada Kandawaga yang ada 13 Sangyutta, Salayatana Waga ada 10 Sangyutta, Mahawaga ada 12 Sangyutta. Nah, setiap Sangyutta memiliki sutta-sutta yang berbeda. Tetapi kita perlu ketahui bahwa kenapa disebut Sangyutta, misalnya apa? Nidana Waga. Semua sutta yang terdapat di Nidana Waga ini berkaitan dengan Padicca Samuppada. Berkaitan dengan Nidana. Kenapa disebut Sagata Waga? Karena semua sutta ini pasti mencantumkan syair. Ya, seperti misalnya Dewata Sangyutta. Ada syair-syair yang diberikan oleh para dewa.
Dewa Puta Sanghuta. Ada sayur-sayur yang diberikan oleh para putra dewa. Ada nanti adalah Yaka Sanghuta. Ada sayur-sayur yang diberikan oleh Yaka. Ada juga Wanggisa Sanghuta. Sayur-sayur yang diberikan oleh Biku Wanggisa dan seterusnya. Nah, kenapa disebut sebagai Kandawaga? Karena semua suta yang ada di sini itu berkaitan dengan 5 gugusan. Ya, jadi ada rupa, wedana, sanya, sangkara, dan vinyana terdapat di dalam Kandawaga. Kenapa disebut sebagai Salayatana Waga? Karena suta-suta ini juga berkaitan dengan salatana. Berkaitan dengan yaitu 6 landasan indera. Ya. Jadi karena sutanya berkaitan dengan 6 landasan indera, maka disebut sebagai Salayatana Waga. Kemudian Mahawaga. Sebenarnya kenapa disebut sebagai Mahawaga? Karena isinya itu sangat kompleks. Dan isinya itu sangat bervariatif. Jadi kalau yang tadi kan misalnya Salayatana Waga isinya tentang Salayatana semua. Kalau Kandawaga isinya tentang 5 gugusan semua. Nidana Waga isinya tentang Padicca Samuppada. Tetapi Mahawaga itu isinya apa? Ada tentang 4 kebenaran mulia, ada tentang 7 faktor pencerahan, dan seterusnya. Ada tentang yaitu Satipatthana, 4 landasan perhatian, dan berbagai macam. Maka ini disebut sebagai Mahawaga. Nah, ini adalah Sangyutta Nikaya. Kemudian yang keempat adalah Anguttara Nikaya. Kenapa disebut sebagai Anguttara Nikaya? Itu karena dari 2 istilah, Angga dan Utara. Angga itu artinya bagian. Utara itu seperti apa? Bertahap naik ke atas, utara. Maka ada istilah Utari Manusia Dhamma. Dhamma, hal yang melampaui manusia. Nah, utara itu seperti apa? Bertahap naik ke atas. Nah, sehingga karena disebut Anguttara Nikaya, karena apa? Isinya itu bertahap. Di sini ada 11 kelompok. Nah, 11 kelompok ini isinya itu adalah bertahap. Jadi, semua poin Dhamma yang isinya 1 itu dimasukkan ke dalam Ekaka Nipata. Semua poin Dhamma yang isinya 2 poin itu masuk dalam Dukkha Nipata. Semua poin Dhamma yang isinya tentang 3 poin masuk ke dalam Tikka Nipata. Semua poin Dhamma yang masuk ke dalam 4 poin, 1 Nipata. Seterusnya sampai yang poin-poin Dhamma yang isinya adalah 11, maka masuk yang nomor 11. Atau Eka Dasaka Nipata. Ya, jadi itulah Anguttara Nikaya. Kemudian yang terakhir, supaya ini selesai tadi jam berapa ya tadi? Coba lihat jam. Ya, supaya selesai jam 8.40, maka yang terakhir. Yang terakhir adalah Khuddaka Nikaya. Kenapa disebut sebagai Khuddaka Nikaya? Ini karena suta-suta yang terdapat, atau katakan teks-teks yang terdapat di dalam kelompok ini berisikan teks yang sifatnya kecil. Jadi Khuddaka itu artinya kecil.
Nah, karena teks-teks ini, teksnya itu katakan secara ukuran itu kecil, maka disebut sebagai Khuddaka Nikaya. Yang mana Khuddaka Nikaya itu terdiri dari, kalau menurut Sri Lanka, ada 15 teks. Menurut Myanmar, ada 18. Ya, jadi tambah 3. Yang mana, kalau di Sri Lanka, kita bisa melihat, itu ada Khuddaka Pata, Dhammapada, Udana, Tibutaka, Tanipata, Manawatu, Tawatu, Teragata, Terigata, Apadana, Buddhawangsa, Sarabhitaka, Jataka, Nidesa, dan Padisambhidamaga. Tetapi kemudian di Myanmar tidak hanya 15 buku, ditambah 3 buku lainnya. Jadi 18. Netipakarana, Milinda Panaha, dan Pedakupadesa. Nah, pertanyaannya adalah kenapa di Sri Lanka hanya 15? Kenapa di Myanmar ditambah 3 buku lainnya? Karena di Sri Lanka mereka berpikir bahwa 3 buku ini, Netipakarana, Milinda Panaha, dan Pedakupadesa, itu disebut sebagai post-canonical. Jadi, sebagai teks yang muncul bahkan setelah konsili keempat. Jadi, setelah konsili keempat inilah 3 buku ini muncul, atau katakan setelah keseluruhan dari Tipitaka yang terdiri sampai Padisambhidamaga itu selesai, nah 3 ini baru muncul. Nah, karena ini disebut post-canonical text, maka Sri Lanka tidak menganggap ini sebagai Tipitaka, tapi menganggap sebagai ya buku lain, buku yang baik, buku yang patut dipelajari, tetapi bukan sebagai bagian dari Tipitaka. Nah, seperti contoh adalah Milinda Panaha. Milinda Panaha ini dimungkinkan disusun pada abad ke-1 sebelum Masehi. Jadi ketika agama Buddha sudah mulai berkembang di daerah Yunani, nah di sana ada seorang raja bernama Milinda, atau di dalam teks lainnya disebut Menander, Raja Menander, kemudian berdebat dengan seorang arahanta yaitu Bhante Nagasena. Nah, kemudian tersusunlah yaitu buku Milinda Panaha. Karena itu tidak langsung dari Sang Buddha menurut mereka, maka itu bagian dari bukan Tipitaka. Disebut post-canonical text. Ya, jadi post-canonical. Jadi ya setelah kanon, jadi teks setelah kanon. Jadi sebelum Tipitaka, ya setelah Tipitaka itu lengkap baru muncul yaitu 3 buku ini, Netipakarana, Milinda Panaha, dan Pedakupadesa. Maka oleh Sri Lanka tidak dimasukkan ke dalam Tipitaka, ke dalam Khuddaka Nikaya. Tapi oleh Myanmar karena dianggap sebagai baik, sebagai yang patut untuk dipelajari, maka disebut ya dimasukkan ke dalam Khuddaka Nikaya. Dan yang menjadi yaitu keunikan dari Khuddaka Nikaya kalau kita bandingkan dengan teks Nikaya 4 Nikaya pertama adalah kita bisa melihat bahwa Khuddaka Nikaya ini sering dikatakan oleh para sarjanawan sebagai yaitu teks siswa Sang Buddha. Mengapa? Karena di teks ini banyak sekali isi katakan syair-syair yang diberikan oleh para siswa Sang Buddha yang dimasukkan ke dalam Khuddaka Nikaya. Berbeda sekali dengan yaitu 3 Nikaya, Majjhima, Sangyutta maupun Anguttara Nikaya. Berbeda sekali. Memang di dalam Nikaya 4 Nikaya pertama juga ada beberapa suta-suta yang diberikan oleh siswa Sang Buddha. Apakah dari Bhante Sariputta, Bhante Mahamoggallana, Bhante Mahakaccayana, Bhante Nanda, atau Bhante Ananda. Nah, seperti misalnya Bhante Sariputta membabarkan tentang Ananggana Sutta, atau Bhante Mahakaccayana membabarkan tentang
yaitu Madhupindika Sutta dan seterusnya. Tetapi dalam nikaya lainnya yang 4 pertama itu, khotbah-khotbah yang diberikan oleh beberapa siswa Sang Buddha itu tergolong sedikit. Tetapi begitu masuk Buddhaka Nikaya, banyak sekali khotbah dari para siswa Sang Buddha. Ya, sebagai contohnya adalah yaitu Vimanawatu dan Petawatu yang dipercaya diberikan oleh Bante Mahamoggallana. Theragata juga adalah syair-syair yang diberikan oleh para siswa Sang Buddha yang mereka telah mencapai kesucian arahanta. Demikian pula adalah Therigatha, adalah syair-syair yang diberikan oleh para siswa bhikkhuni Sang Buddha yang telah mencapai kesucian arahanta. Nah, karena banyak sekali teks yang diisinya merupakan khotbah-khotbah dari para siswa Sang Buddha, maka banyak yang mengatakan bahwa ini adalah khusus. Ini seperti apa? Seperti teks para siswa Sang Buddha. Dan juga keunikan lainnya adalah dalam Khuddaka Nikaya ini itu ada kebanyakan isinya itu berupa syair, berupa gata. Ada beberapa prosa, tetapi banyak isinya itu berupa syair. Nah, sehingga beberapa sarjana juga mengatakan ini khusus teks yang isinya adalah syair-syair. Coba kita lihat. Dhammapada, Sutta Nipata, walaupun ada prosa sedikit, Vimanawatu, Petawatu, Theragata, Therigatha, Apadana, Buddha Wangsa, Cariyapitaka, Jataka, itu semua adalah syair. Hanya beberapa misalnya Udana, Itibutaka, beberapa dalam Sutta Nipata itu memang isinya adalah beberapa adalah prosa. Tetapi banyak isi di dalam teks Khuddaka Nikaya ini adalah syair. Maka ini juga membedakan. Dan juga kalau kita perhatikan beberapa teks yang ada di dalam Khuddaka Nikaya ini, kita bisa mengarai mereka itu beberapa memang muncul belakangan. Muncul belakangan. Yang paling jelas itu adalah Nidesa. Ya, Nidesa ini. Mengapa? Karena isi Nidesa ini adalah komentar. Komentar dari beberapa sutta yang ada di dalam Sutta Nipata. Karena isinya adalah komentar dari Sutta Nipata, beberapa dari Sutta Nipata, maka jelas sekali itu disusun belakangan. Dan perlu kita ketahui bahwa memang beberapa teks dan juga beberapa isi, bahkan di dalam 4 nikaya pertama pun juga tampaknya diberikan tidak hanya di konsili pertama. Tetapi juga ada beberapa diberikan di konsili selanjutnya. Sebagai contoh apa? Misalnya Majjhima Nikaya. Ada satu sutta namanya Bakula Sutta. Nah, Bakula Sutta ini sebenarnya muncul tidak pada konsili pertama. Bakula Sutta ini muncul pada konsili kedua. 100 tahun setelah Sang Buddha parinibbana. Mengapa kok bisa demikian? Karena dalam sutta ini menceritakan tentang seorang biku bernama Bante Bakula. Yang mana Bante Bakula ini meninggal jauh setelah Sang Buddha parinibbana. Nah, tetapi dalam sutta ini juga menceritakan keberadaan Bante Bakula itu parinibbana. Nah, sehingga jelas sekali itu muncul, ya paling tidak muncul pada konsili kedua, bukan konsili pertama. Nah, dalam kitab komentar juga memang dikatakan itu dimasukkan oleh para tera pada konsili kedua. Kemudian Mahaparinibbana Sutta. Ada syair tentang pemujaan, tentang datu, tentang relik Sang Buddha. Itu juga muncul belakangan. Dalam kitab komentar juga dijelaskan itu muncul, diberikan, ditambahkan di Sri Lanka. Wah, jauh sekali, di Sri Lanka. Jadi ratusan tahun baru kemudian ditambahkan syair di dalam Mahaparinibbana Sutta. Jadi ada memang beberapa isi dalam Sutta Pitaka sendiri yang memang isinya itu adalah katakan belakangan, dimasukkan belakangan. Itulah kenapa ada anggapan bahwa ajaran Sang Buddha itu dibagi menjadi 2 zaman sekarang. Jadi pada zaman sekarang ini ada istilah early Buddhism dan later Buddhism. Jadi Buddhisme awal dan Buddhisme belakangan. Ya, Buddhisme awal itu ya
ya suta-suta memang mengarah kepada isi yang memang itu awal sekali. Walaupun tentu semua suta itu sudah dimodifikasi oleh para arahanta pada konsili pertama, setiap sutanya ada modifikasi. Ya, itu ada nidana, ada pengantar, kan itu modifikasi diberikan oleh para bante yang mengikuti yaitu konsili. Tetapi isinya itu lebih kepada awal gitu. Tetapi ada beberapa teks yang memang dimasukkan belakangan yang kemudian itu dianggap sebagai later Buddhism atau Buddhisme belakangan. Tetapi apakah itu early Buddhism atau later Buddhism, ya selama itu masih mengarah kepada pembebasan, masih mengarah kepada pelenyapan kotoran batin, yang ketika dipraktekkan membawa pada pengembangan batin, yaitu tentu masih bagian dari ajaran Sang Buddha. Seperti sekarang misalnya kita mempelajari buku-buku yang ditulis oleh para bante sekarang, oleh para penulis sekarang. Nah, kita mempelajarinya dan melihat bahwa oh itu bagus, itu sesuai dengan ajaran Sang Buddha, ya kita anggap sebagai bagian dari ajaran Sang Buddha. Walaupun itu disusun oleh bukan Sang Buddha sendiri, bukan langsung diucapkan oleh Sang Buddha sendiri. Nah, dalam Sutta Pitaka juga demikian. Memang ada yang dikatakan early Buddhism, ada yang juga dikatakan sebagai later Buddhism. Dan tidak hanya Sutta Pitaka, bahkan di dalam Vinaya juga sama. Maka dalam Vinaya pun juga ada beberapa bagian, misalnya seperti dalam Culawaga-pali ada namanya Pancaka Satika Kanda, dan yang kedua adalah ya Satta Satika Kanda. Nah, terutama yang Satta Satika Kanda itu berkaitan dengan konsili kedua. Yang mana konsili kedua itu terjadi 100 tahun setelah Sang Buddha parinibbana. Makanya Satta Satika Kandaka itu ya tidak dimasukkan pada konsili pertama 3 bulan setelah Sang Buddha parinibbana. Tetapi dimasukkan 100 tahun setelah Sang Buddha parinibbana. Bahkan dalam teks Pariwara itu juga mencantumkan nama-nama biku yang mahir dalam Vinaya yang hidup di Sri Lanka. Nah, sehingga apa? Itu ditambahkan ketika ada di Sri Lanka. Nah, sehingga Tipitaka termasuk Sutta Pitaka memang ada beberapa bagian yang terindikasi memang ditambahkan di belakangan. Jadi tidak semuanya itu masuk dimasukkan di konsili pertama, tetapi ada beberapa yang memang muncul belakangan. Tetapi tentu adalah ya apapun itu, kalau itu sesuai dengan ajaran Sang Buddha, yaitu patut untuk dipelajari, patut untuk dipraktekkan. Nah, saya kira pengantar Sutta Pitaka dari saya kira demikian, dan selanjutnya waktu saya kembalikan kepada moderator. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Ya, terima kasih. Ini moderatornya masih ada tidak ini? Jangan-jangan pergi. Masih ada, Bante. Masih ada, Bante. Tapi tadi sinyalnya jelek, Bante. Terus beliau keluar. Ya baik, terima kasih Bante atas uraian damanya. Ya, sepertinya moderatornya keluar, Bante. Iya. Bante begitu mohon dilanjutkan saja bagaimana? Ya baik, Bante. Bante terima kasih banyak atas uraian damanya. Selanjutnya kita mau sesi tanya jawab, Bante. Iya, begitu beruntung bisa mendengarkan uraian dhamma dari Bante langsung, bisa mengenal dan juga mendengarkan uraian begitu sangat indah. Bante, tadi saya menyimak dan punya 2 pertanyaan, Bante. Mohon izin langsung bertanya, Bante. Yang pertama, kita mendengar mengetahui bahwa ada atau tidak ada guru-guru kita sama Sang Buddha, Dhamma itu tetap ada ya, Bante. Nah, pertanyaan saya, apakah Dhamma yang dikategorikan menjadi kitab suci agama Buddha atau Tipitaka di saat atau pada masa Buddha Gotama dengan Buddha-Buddha sebelumnya, apakah pembagiannya itu sama atau berbeda, Bante? Nah, kalau misalkan sama, bagaimana? Kalau beda, bagaimana, Bante? Terus,
Kalau pertanyaan keduanya Bante, tadi kan Bante mengatakan bahwa ada kitab komentar dan sebagainya, ada juga kitab subkomentar. Nah, kitab komentar dan kitab subkomentar itu munculnya kapan Bante? Lalu apakah keabsahannya itu bisa kita pahami sebagai, bisa dikatakan sebagai acuan untuk merealisasi kebahagiaan tertinggi atau nibbana Bante? Terima kasih Bante. Ya. Ya, kalau ajaran Sang Buddha, katakan ajaran para Buddha, ajaran para sama Sang Buddha ya sama. Ya, intinya sama. Yang diajarkan oleh Buddha Gautama, Buddha Kassapa, Buddha Sikhi, Vipassi, dan seterusnya semua sama. Bahkan yang nanti diajarkan oleh Buddha Meteya juga sama. Apa yang sama? Yang sama adalah 4 kebenaran mulia. Karena inti ajaran Sang Buddha adalah 4 kebenaran mulia. Dan semua Buddha mengajarkan hal yang sama, tidak berbeda. Kemudian, kapan munculnya kata-kata dan tika atau subkomentar? Nah, kata-kata ini, kalau di dalam tradisi Theravada, mulai muncul itu pada konsili pertama. Jadi pada saat para Bante 500 Arahanta ini mengumpulkan ajaran Sang Buddha dan mengklasifikasi ajaran Sang Buddha ke dalam, yaitu yang sekarang kita kenal sebagai Tipitaka. Nah, pada waktu itu juga kitab komentar atau katakan kata-kata juga sudah mulai disusun oleh para siswa Sang Buddha. Nah, tetapi kemudian kalau Tipitaka ini dalam perjalanan waktunya mendapatkan tambahan, tetapi tidak banyak, sedikit, seperti yang tadi saya sampaikan, pada konsili kedua juga ada tambahan sedikit. Pada konsili ketiga juga ada tambahan juga, seperti misalnya kata watu yang ditulis oleh, bukan ditulis, tapi disusun oleh Bante Moggalliputta Tissa, salah satu teks dari Abhidhamma. Nah, ada tambahan sedikit dalam Tipitaka, tetapi kata-kata berbeda. Karena kata-kata ini adalah disusun oleh para siswa Sang Buddha, diawali disusun oleh para siswa Sang Buddha, maka dalam perjalanan waktunya selalu berkembang, dan berkembang. Sehingga dalam kitab komentar kata-kata ini, itu di sana mencakup berbagai macam kejadian baik di Sri Lanka, baik di India, termasuk kalau kita bicara tentang konsili ketiga yang ada di India pada zaman Raja Asoka, itu dalam kitab komentar. Dan juga hal-hal yang terjadi di Sri Lanka juga dicatat. Jadi kejadian seperti tentang masuknya agama Buddha ke Sri Lanka, tentang raja-raja di Sri Lanka, para Arahanta di Sri Lanka, itu ada di dalam kitab komentar. Nah, tetapi kalau subkomentar itu kebanyakan, subkomentar itu disusun oleh seorang Bante. Kebanyakan, tapi tidak semuanya. Makanya ada satu Bante yang telah menyusun banyak kitab subkomentar, yaitu Bante Dhammapala. Dan itu disusun pada sekitar akhir abad ke-5 setelah Masehi, setelah zaman Bante Buddhakusa. Bante Buddhakusa abad ke-5. Ini sekitar mau abad ke-6 setelah Masehi. Itu baru disusun, yaitu subkomentar atau tika, oleh salah satu Bante yang menyusun banyak buku subkomentar adalah Bante Dhammapala. Sedangkan untuk kitab komentar ini disusun oleh para biku sejak konsili pertama, kemudian setiap konsili kemudian bertambah. Nah, kemudian sampai di Sri Lanka juga bertambah, dan pada waktu itu juga belum ditulis, masih menggunakan tradisi oral. Nah, pada konsili keempat, pada zaman yaitu Watagamini, Tipitaka dan juga kitab komentar kemudian ditulis ke atas daun lontar. Nah, kitab komentar yang dulu dari India itu berbahasa Magadha atau sekarang dikenal sebagai bahasa Pali, kemudian masuk ke Sri Lanka, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Sinhala. Nah, kalau Tipitaka tetap menggunakan bahasa Magadha, bahasa Pali.
Tetapi kalau kitab komentar kemudian diterjemahkan, ditranslate ke dalam bahasa Sinhala. Sehingga ini berlangsung sampai pada zaman yaitu Buddhaghosa. Bhante Buddhaghosa pada abad kelima setelah Masehi. Nah, kitab komentar yang berbahasa Sinhala ini yang terdiri dari berbagai macam karena berkembang, kemudian dikumpulkan oleh Bhante Buddhaghosa, disusun lagi, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Magadha, ke dalam bahasa Pali, yang sekarang kita menemukannya, mempelajarinya ke dalam bahasa Pali. Awalnya bahasa Sinhala, tetapi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Magadha atau bahasa Pali. Kalau kita bicara keotentikan, kita harus ingat bahwa kitab komentar ini adalah kitab yang disusun oleh para Bhante, diawali Bhante pada konsili pertama. Mereka para arahanta. Mereka adalah orang-orang yang boleh dikatakan sangat dekat dengan Sang Buddha. Orang-orang yang memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Sang Buddha. Makanya seperti misalnya kita belajar tentang cerita-cerita yang terjadi pada zaman Sang Buddha tentang kisah Gotami, Patacara, itu kan terdapat di dalam kitab komentar. Tentang Cula Pantaka itu terdapat dalam kitab komentar. Dan itu diceritakan oleh para siswa Sang Buddha. Artinya ketika misalnya ini Dhammapada, Sang Buddha mengucapkan syair ini. Yang dimasukkan ke dalam Tipitaka adalah syairnya. Tetapi latar belakang dari syair ini itu di dalam kitab komentar. Yang itu diceritakan diawali pada konsili pertama oleh para arahanta. Nah, keautentikannya adalah yaitu patut untuk dipelajari. Seperti sekarang misalnya begini. Sekarang kita belajar buku-buku yang ditulis oleh beberapa orang, oleh orang zaman sekarang. Ya kan? Bhante ini menulis buku, Bhante itu menulis buku, semua ditulis. Dan kita percaya dengan apa yang mereka tulis. Padahal itu komentar mereka. Lantas, komentar-komentar yang ada dalam kitab komentar apakah tidak patut untuk kita pelajari? Sangat patut untuk kita pelajari. Karena di sana memberikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut terhadap poin-poin Dhamma yang terkadang sulit untuk dipahami. Misalnya apa? Misalnya ini salah satu contoh. Misalnya ya dalam Dhammapada ada satu syair bahwasanya seorang Brahmana di sana mengacu pada arahanta adalah seseorang yang sudah membunuh ayah dan ibu, membunuh raja dan para punggawanya. Wah, kalau misalnya kita itu secara kaku mengikuti pernyataan tersebut, berarti kalau untuk mencapai arahanta harus membunuh ayah dan ibu. Kan tidak demikian. Nah, kitab komentar kemudian menjelaskan yang dimaksud dengan ayah itu apa. Yang dimaksud dengan ayah adalah mana pembandingan kesombongan. Yang dimaksud dengan ibu atau itu siapa? Adalah tanha, nafsu, keinginan. Nah, seperti itu dijelaskan dalam kitab komentar. Maka kitab komentar itu sangat membantu ketika kita mempelajari Dhamma. Dan apalagi, ya tentu dalam kitab komentar menggunakan bahasa Pali, bahasa yang memang yang mereka gunakan. Nah, sehingga ketika dijelaskan poin-poin Dhamma yang berbahasa Pali, dijelaskan dengan pembahasan kitab komentar yang juga berbahasa Pali, itu akan jauh lebih yaitu mengena ketika kita mempelajari kitab komentar. Walaupun tentunya dalam kitab komentar kita tidak kemudian secara mentah-mentah kemudian semua harus dipercaya, ya tidak juga. Tidak kita katakan ya mempercayainya dengan mentah-mentah, ya tidak juga. Harus kita punya yaitu ya kita harus kritis juga dengan apa yang ada di dalam kitab komentar. Tetapi baik, patut untuk mempelajarinya. Ya, demikian. Terima kasih, Bante. Ya. Moderator kita sudah datang kembali, Bante. Ya, Silakan Desi. Masih di mute suaranya, Des. Ya maaf Romo dan Bante, sinyal saya agak jelek. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi teman-teman Romo Ramani?
Masih ada waktu. Apakah ada yang ingin bertanya? Bante, kalau belum ada yang bertanya, saya izin bertanya lagi, Bante. Karena Silakan. sangat beruntung bisa bertemu Bante. Ya, Bante, pertanyaannya tadi yang dikatakan bahwa Tipitaka, Buddha Gotama, Buddha Wipasi, dan seterusnya, apakah sama? Kan Bante jawab sama. Nah, tetapi maksudnya apakah strukturnya sama seperti yang ada sekarang, atau kalau misalkan dibagi dalam kelompok Dhamma, apakah Buddha-Buddha sebelumnya sama juga 84.000 kelompok Dhamma, Bante? Nah, terus mohon sedikit gambaran, Bante, untuk 84.000 kelompok Dhamma, misalkan satu kelompok itu apa, kelompok kedua itu apa, mohon pencerahannya, Bante. Terima kasih, Iya. Bante. Iya, kalau tadi kan ditanyakan kan bukan Tipitakanya, kan ajarannya ya. Ya. Bante. Kalau tadi ya yang ditanyakan tentang ajarannya, ya ajarannya sama. Secara inti ajarannya sama. Tetapi apakah nanti ketika ada Buddha-Buddha lain, kemudian pengelompokannya itu pasti sama ya? Saya pikir tidak akan sama. Menurut saya tidak akan sama. Yang menjadi sama adalah ajarannya. Tentang pengelompokan tentu akan berbeda. Ya kenapa? Karena Sang Buddha mengajarkan kepada orang yang berbeda, tentunya bisa dengan cara yang berbeda. Nah, tetapi kemudian inti dari ajaran beliau ya itulah yang sama. 4 kebenaran mulia itulah yang sama. Itu yang akan diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, kemudian apakah kemudian pengelompokannya itu sama atau berbeda? Pasti berbeda. Apalagi kalau kita perhatikan di ya salah satu referensi di Vinaya Pitaka, ternyata ada juga beberapa Buddha yang tidak mengajarkan winaya, tidak mengajarkan aturan kemoralan kepada para biku dan bikuni. Nah, mereka dikatakan Buddha-Buddha demikian, kemudian ya ketika Sang Buddha parinibbana dan para siswa Buddha yang telah mencapai arahanta itu parinibbana, Buddha sasana lenyap. Dikatakan demikian. Karena apa? Karena Sang Buddha tidak memberikan yaitu aturan kemoralan kepada para biku dan bikuni. Nah, sehingga kalau misalnya seandainya kemudian para biku lainnya itu mencoba untuk mengklasifikasi ajaran Sang Buddha, oh berarti aturan kemoralan tidak ada. Aturan kemoralan tidak ada, seandainya demikian. Nah, sehingga ya kalau misalnya nanti ada para ya, Buddha-Buddha yang berbeda, kemudian walaupun ajaran pokoknya itu sama, tetapi tentu ketika nanti ada pengelompokan, ada pengklasifikasian, ya tentu pasti akan berbeda, pasti tidak akan sama. Nah, kemudian berkaitan dengan 84.000 Dhamma, itu sebenarnya juga ada di dalam kitab komentar dan juga ada di dalam, yaitu terutama dalam Theragatha, yaitu Bante Ananda yang mengatakan. Nah, itu ada kepercayaan begitu bahwa Sang Buddha itu memberikan ajaran yang terdiri 84.000 kelompok Dhamma gitu. Tapi ya ini juga hal-hal yang terkadang kita perlu kritis juga. Kita tidak bisa dengan mentah-mentah mengatakan pasti 84.000 Dhamma. Ya karena apa? Karena istilah 84.000 itu sudah sangat lazim sebenarnya. Kalau kita perhatikan di suta-suta, di kitab suci, istilah 84.000 itu lazim sekali. Itu mengacu kepada sebuah katakan ukuran atau katakan nominal yang banyak. Nah, sehingga ya ini juga seperti semacam katakan ya clue atau hint bahwa ajaran Sang Buddha itu memang mempunyai kelompok yang sangat banyak. Hanya saja kemudian dalam kitab komentar kemudian dibagi. Oh, 84.000 adalah yang, kalau tidak salah, yang 82.000 berasal dari Sang Buddha. Yang 2.000 itu berasal dari para siswa Sang Buddha. Nah, bagaimana mereka itu membagi tentang kelompok Dhamma ini? Nah, jadi kalau dalam kitab komentar, dijelaskan dalam kitab komentar, penjelasannya sangat singkat, yaitu hanya menjelaskan tentang poin-poinnya. Misalnya kalau dalam satu syair misalnya ada berapa poin, misalnya Mano Pubang Gama Dhamma, Mano Seta Mano Maya. Nah, misalnya Mano Pubang Gama Dhamma itu 1, Mano Seta itu 2, Mano Maya adalah 3, begitu. Jadi dihitung dari poin-poin Dhamma. Tetapi apakah sudah pernah ada yang menghitung? Kayaknya belum ada yang betul-betul menghitung
apakah betul-betul 84.000 poin dhamma, kayaknya belum dihitung juga. Sehingga di situ ya kita harus kritis juga. Tetapi yang jelas adalah memang Sang Buddha mengajarkan dhamma sangat banyak. Dan saya yakin sekali bahwa tidak semua yang disabdakan Sang Buddha itu masuk ke dalam Tipitaka. Tidak semua. Ya, ada banyak khotbah Sang Buddha yang kemudian disingkat. Ya misalnya apa? Misalnya kan seringkali ada satu peraturan dalam Vinaya bahwa setiap kali kita itu mendapatkan undangan makan, ya kita mempunyai tugas memberikan anumodana kata, khotbah singkat. Nah, Sang Buddha juga demikian. Dalam salah satu sutta, yaitu di dalam Brahmaya Sutta, dikatakan di sana ada seorang pemuda bernama Uttara yang mengikuti Sang Buddha selama 7 bulan. Nah, salah satu katakan kebiasaan Sang Buddha setiap kali mendapatkan undangan makan, itu pasti akan memberikan anumodana kata, memberikan khotbah kepada para upasaku-upasika yang memberikan dana makanan. Pasti demikian. Tetapi apakah dalam Tipitaka itu disebutkan? Sangat sedikit. Biasanya apa? Misalnya apa? Misalnya Sang Buddha datang kepada orang tua Yasa, diundang makan. Nah, sampai di sana Sang Buddha mengajarkan dhamma. Terkadang ada ya disebutkan, Sang Buddha mengajarkan tentang dana, sila, saga, kemudian bahaya dari tumbal lahir, kemudian nikamani sangsa, kemudian 4 kebenaran mulia. Itu saja. Terkadang hanya disebutkan bahwa Sang Buddha itu apa? Sang Buddha itu menunjukkan, mengobarkan, dan memberikan kepuasan dengan kata-kata dhamma kepada yang memberikan dana makanan. Tetapi tidak disebutkan dhamma seperti apa. Tidak. Seringkali dalam sutta-sutta disebutkan demikian. Nah, sehingga apa? Sehingga sebenarnya tidak semua yang disabdakan Sang Buddha itu ditulis dalam Tipitaka. Hanya disebutkan mengenai Sang Buddha itu memberikan kepuasan, menunjukkan, mengobarkan, dan memberikan kepuasan dengan kata-kata dhamma. Itu saja. Tapi tidak disebutkan dhamma seperti apa, tidak disebutkan. Nah, sehingga ketika nanti misalnya ada Buddha-Buddha lain, kemudian mereka juga menyusun, yaitu ajaran Sang Buddha dijadikan satu, kemudian dikelompokkan, ya pasti juga akan berbeda. Apalagi nidananya juga pasti akan berbeda. Nidana adalah apa? Nidana itu adalah pengantar. Ewame sutang ikang samayang. Misalnya, demikian yang saya dengar pada suatu ketika Sang Buddha berdiam di Sawati. Ya, kalau di Buddha lain kan tidak ada Sawati, berarti kan nidananya, pengantarnya bisa berbeda. Sehingga pasti akan berbeda. Ya, begitu ya. Terima kasih, Bante. Terima kasih, Bante. Ya. Bante, ada satu lagi pertanyaan dari kolom chat dari Saudari Yuli Triani. Namo Buddhaya, Bante. Saya ingin bertanya terkait dengan Tripitaka. Penyebab Tripitaka menggunakan bahasa Sanskerta dan Tipitaka menggunakan bahasa Pali itu apa ya, Bante? Terima kasih. Iya. Jadi memang kita itu kalau di mazhab Theravada itu lebih mengenal istilah Tipitaka, ya, bukan Tripitaka, Tipitaka. Nah, Tipitaka itu ya memang dari bahasa Pali. Sedangkan Tripitaka itu adalah bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta. Yang itu adalah kitab suci yang berkembang di daerah utara. Utara itu seperti di daerah Gandhara, di daerah China itu berkembang adalah yang berbahasa Sanskerta. Kemudian yang berkembang ke Sri Lanka, ke Myanmar, ke Thailand, yang adalah mazhab Theravada itu adalah Tipitaka. Jadi memang berbeda. Dan bahkan isinya pun juga ada perbedaan. Ya, ada kesamaan, terutama ada istilah ya Vinaya, dan terutama adalah untuk Sutta Pitaka itu ada persamaan. Walaupun ada perbedaan juga. Misalnya kalau Vinaya itu memang di tradisi Theravada dan tradisi lainnya itu ada. Kemudian untuk Sutta Pitaka, beberapa yaitu Nikaya dalam tradisi Theravada itu juga ada padanannya di dalam tradisi lain. Misalnya ya kalau 3 Nikaya dalam Tripitaka disebut Dirghagama.
Kemudian di Majjhima Nikaya dalam Tripitaka disebut Madhyagama. Kemudian Sangyutta Nikaya dalam Tripitaka disebut Sangyuttagama. Itu ada persamaan isi tapi juga ada perbedaan juga. Dan bahasanya juga yang satu Sanskerta, Sanskrit, yang satunya yang kita pelajari adalah Pali. Nah, khusus Abhidhamma malahan, nah ini yang maaf ya, kenapa ini terkadang beberapa sarjana Buddhis menganggap bahwa Abhidhamma juga later Buddhism, jadi Buddhisme belakangan. Karena ternyata Abhidhamma yang ada di Tipitaka itu tidak ada padanannya. Di dalam teks-teks lain tidak ada padanannya. Jadi kalau Sutta Pitaka kan ada padanannya. Ya, jadi kalau Digha Nikaya Dirghagama, Majjhima Nikaya Madhyagama, Sangyutta Nikaya Sangyuttagama, Anguttara Nikaya Ekuttaragama. Vinaya Pitaka ada Vinaya juga dalam tradisi lain. Tetapi di dalam tradisi lain berkaitan dengan Abhidhamma yang persis sama dengan tradisi yang di Theravada itu tidak ada. Abhidhamma yang sekarang dipelajari dalam tradisi lain adalah Abhidharmakosa. Abhidharmakosa itu merupakan buku Abhidharma yang disusun oleh mereka kelompok Sarvastiwada, sekte Sarvastiwada. Dan mereka sendiri dalam Sarvastiwada, mereka sendiri mengakui bahwa Abhidharmakosa itu bukan dari Sang Buddha. Itu disusun oleh para biku. Jadi bukan dari Sang Buddha. Nah, malahan salah satu buku Abhidharmakosa dalam Abhidharma di dalam Sarvastiwada itu adalah yang kalau di Pali itu adalah Sanggiti Sutta. Nah, itu disusun oleh Bhante Sariputta. Nah, sehingga di sekte-sekte lain, Abhidharma itu memang dikatakan sebagai bukan dari Sang Buddha. Dan itulah kenapa banyak sarjana Buddhis yang kemudian berpandangan bahwa Abhidharma pun juga later Buddhism. Seperti yang tadi saya katakan, beberapa teks dalam Khuddaka Nikaya juga later Buddhism, Buddhisme belakangan. Nah, sehingga padanan Abhidhamma dalam sekte lain itu tidak ada. Padanannya tidak ada. Tapi kalau yang untuk Sutta Pitaka dan juga Vinaya Pitaka itu masih ada. Maka nikaya seperti Digha Nikaya, Majjhima, Sangyutta dan juga Anguttara Nikaya itu dianggap sebagai early Buddhism, termasuk Vinaya Pitaka juga early Buddhism. Walaupun juga ada isi lainnya juga yang sebenarnya adalah belakangan juga. Tetapi kebanyakan adalah early Buddhism. Nah, itu menurut beberapa sarjana demikian. Tetapi apapun itu ya, karena itu baik untuk dipelajari, dan itu juga mencerahkannya, tentu patut untuk kita pelajari. Ya, ini tambahan sih sebenarnya, karena membicarakan Tripitaka, makanya ada sedikit pembandingan dengan Tipitaka. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya tentu kita sebagai umat Buddha yang mempelajari, mempraktekkan ajaran Sang Buddha, yang menjadikan ajaran Sang Buddha sebagai way of life, sebagai jalan hidup, maka tentu baik untuk kita untuk mempelajari kitab suci yang kita percayai merupakan kitab yang berisikan ajaran-ajaran Sang Buddha, yang mana salah satunya adalah Sutta Pitaka, yang mana di sana kita bisa menemukan ajaran Sang Buddha yang begitu mendalam, yang patut layak untuk kita pelajari dan kita praktekkan. Tentu baik kita untuk mempelajarinya. Oleh sebab itu, kita belajar walaupun hanya sekedar pengantar tentang Sutta Pitaka, yang mudah-mudahan memberikan hal yang baik bagi kita semua. Dan ini hanya pengantar, untuk selanjutnya tentu harus dipelajari masing-masing. Dan mempelajari secara teori saja itu sebenarnya masih itu sangat-sangat, ya boleh dikatakan, ya sangat sulit. Karena isinya sangat mendalam. Apalagi kalau kita sudah mulai masuk ke dalam praktek, bahwa itu akan menjadi lebih dalam lagi. Tetapi itulah tugas kita. Ya, tugas apalagi ya para sarjana Buddhis di sini kan juga ada beberapa dari Sriwijaya ya. Jadi ya baik sebagai seorang calon-calon sarjana Buddhis terutama, ya baik untuk mengenal, memahami lebih dalam terhadap Tipitaka, yang salah satunya adalah Sutta Pitaka. Ya, terima kasih, semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat bagi kita semua. Ya, sabi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.